Pada channel ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS yang diberikan oleh Bapak Edi Marwan selaku dosen mata kuliah studi hadis. Untuk langsung saja memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu hadis berdasarkan kuantitas dan kualitas. Hadis berdasarkan kuantitas ini, dengan hadis ini kita dapat mengetahui berapa jumlah perawi hadis tersebut. Hadis berdasarkan kuantitas ini dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, di mana menurut kebiasaannya mustahil bila mereka itu berdusta. Tingkat kualitas sanad dari setiap tingkatan itu selalu sama, dan pada hadis ini tidak ditemukan cacat. Hadis mutawatir ini memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama yaitu diriwayatkan oleh banyak perawi. Dalam hal ini Asy-Syafi'i berpendapat bahwa perawinya berjumlah 4 atau 5 orang. Yang kedua yaitu syaratnya kualitas sanad selalu sama dalam setiap tahunnya, dalam setiap tingkatannya, Dan yang ketiga yaitu berdasarkan tangkapan panca indera. Dalam hal ini itu merupakan dilihat atau didengar secara langsung. Hadis mutawatir ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mutawatir lafzi. Mutawatir ini, hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi dan ada kesamaan dalam setiap prinsip, makna, dan redaksi keberitaannya, sama dari setiap perawinya. Dan yang kedua yaitu mutawatir maknawi. Pada mutawatir ini sama, dia tuh diriwayatkan oleh banyak perawi, namun yang berbeda hanya susunan redaksi keberitaannya, sedangkan makna dan prinsipnya itu sama. Selanjutnya adalah hadis ahad. Ahad atau wahid secara bahasa artinya satu. Artinya yaitu suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. Secara terminologi, hadis ahad merupakan hadis yang tidak mencukupi syarat hadis mutawatir. Hadis ahad ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi, namun tidak mencukupi syarat hadis mutawatir. Hadis masyhur ini terbagi lagi menjadi 3 berdasarkan maknanya, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu masyhur di kalangan para muhadisin, yang kedua masyhur di kalangan para disiplin keilmuan, dan yang ketiga yaitu masyhur di kalangan umum saja. Yang kedua adalah hadis ajiz. Hadis ajiz ini diriwayatkan oleh 2 orang perawi, dan berikutnya itu hanya orang yang meriwayatkan saja. Dan yang ketiga yaitu hadis gharib. Hadis gharib ini terjadi karena kesendirian seorang perawi. Ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu pertama gharib mutlak, yaitu gharib yang terjadi karena kesendirian seorang perawinya, dan yang kedua yaitu gharib nisbi, di mana seorang perawi itu mendiamkan diri karena ada suatu sifat, atau misalnya itu kesiqotan. Itu adalah penjelasan hadis berdasarkan kuantitas. Karena kuantitas ini kita hanya mengetahui jumlah perawinya, jadi kita belum mengetahui bisakah hadis ini digunakan, baik atau tidaknya hadis ini. Maka untuk itu kita akan membahas tentang hadis berdasarkan kualitas. Hadis berdasarkan kualitas ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hadis sahih. Para muhadisin mendefinisikan bahwa hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, yang memiliki hafalan kuat, sanad yang bersambung, tidak berilat dan tidak pula janggal. Maka dari pengertian itu para ahli muhadisin menyebutkan ada 5 syarat hadis tersebut dikatakan syahih. Yang pertama yaitu jika perawinya adil, yang kedua perawinya dobit atau hafalannya kuat, yang ketiga sanad bersambung, yang keempat tidak berilat, dan yang kelima
tidak janggal. Hadis sahih ini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama adalah sahih al-Zahti. Ini adalah hadis sahih yang sempurna. Dan yang kedua adalah sahih al-Lighairi. Hadis sahih ini sempurna diriwayatkan oleh perawi yang banyak juga, namun salah satu perawi itu hafalannya kurang. Namun karena banyak yang meriwayatkan dan kekuatan hafalannya itu kuat, maka kesalahan yang satu itu dapat tertutupi, sehingga itu disebut dengan sahih li ghairi. Yang kedua adalah hadis hasan. Hasan atau al-husna secara bahasa itu berarti cantik atau indah. Secara terminologi, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sanadnya bersambung, tidak berilat dan tidak janggal. Namun perawinya ini kurang dobit atau hafalannya kurang. Jadi yang membedakan antara hadis sahih dengan hadis hasan ini adalah terletak pada kedobitan seorang perawinya. Hadis hasan ini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, Hasan al-Zati. Ini adalah hadis yang memenuhi syarat hadis hasan. Dan yang kedua adalah Hasan li ghairi. Hadis ini salah satu sanadnya itu dirahasiakan. Selanjutnya yang ketiga adalah hadis doib. Doib artinya lemah. Ada dua faktor penyebab hadis ini dianggap lemah, yaitu yang pertama karena sanadnya tidak bersambung, dan yang kedua itu bisa jadi karena faktor lain, misalnya karena faktor matannya. Dan yang keempat yang terakhir itu adalah hadis maudhu. Mohon maaf agak lupa. Hadis maudhu. Maudhu ini secara bahasa artinya mengada-ngadakan, sedangkan secara istilah hadis maudhu ini diartikan sebagai apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi secara diada-adakan atau palsu. Jadi tanpa Rasulullah itu melakukan atau mengatakannya. Jadi hadis maudhu ini adalah hadis palsu. Hukum kita menggunakan hadis maudhu ini jika kita mengetahuinya adalah haram. Kita mengetahuinya tapi kita tetap melakukannya, maka itu hukumnya haram. Tapi jika kita sudah tahu, maka tinggalkanlah hadis maudhu tersebut. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Di next video saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah jawaban nomor 2. Untuk soalnya sendiri itu adalah hafalah sebuah hadis lengkap beserta sanadnya. Nanti akan saya tambahkan matan dan rawinya sekaligus. Baiklah, untuk hadisnya sendiri itu berbunyi, Haddatsana Abu Muawiyati an A'masi an Abi Sholihin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis ini berarti telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari A'masi, dari Abi Sholihin, dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menuju satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini memiliki 4 sanad. Secara berurutan, sanad yang pertama itu adalah Abu Hurairah, sanad yang kedua adalah Abi Sholih, sanad yang ketiga adalah A'masi, dan sanad yang keempat yaitu Abu Muawiyah. Untuk matannya sendiri, matan ini adalah isi dari hadis tersebut. Maka isinya yaitu, barang siapa menuju satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Sedangkan rawinya yaitu hadis ini adalah Imam Muslim.
Imam Muslim sendiri merupakan imam hadis yang terkenal nomor 2 setelah Imam Bukhari. Imam Muslim ini sudah mempelajari hadis sejak usianya sebelum 15 tahun. Beliau menyusuri berbagai negeri untuk mempelajari ilmu hadis. Beliau sangat terkenal dengan ketajaman pikiran dan kekuatan hafalannya. Beliau juga terkenal dengan sifat tawadu dan waraknya. Imam Muslim juga meriwayatkan puluhan ribu hadis. Baiklah, itu adalah jawaban nomor 2. Untuk selanjutnya adalah jawaban nomor 3. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab nomor 3, yaitu menghafal salah satu imam hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang Imam Bukhari. Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ja'fi. Beliau merupakan imam hadis yang termasyhur hingga sekarang. Imam Bukhari lahir di Bukhara pada 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juni tahun 810 dan meninggal di Kartang pada 1 Syawal 256 Hijriah atau tepatnya tanggal 1 September tahun 870. Beliau hidup di lingkungan keluarga yang taat agama, berilmu, wara, dan jauh dari kata syubhat. Imam Bukhari adalah orang pertama yang menyusun kitab yang berisi hadis-hadis sahih. Nama hadis beliau adalah Hadis Sahih Bukhari, atau nama lengkapnya adalah Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar wa umuri Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa sunaihi wa ayamihi. Dalam meriwayatkan sebuah hadis, beliau selalu menggunakan metode ilmiah yang detail. Beliau menggunakan standar kesahihan hadis yang sangat tinggi. Beliau selalu mempertimbangkan semua hadis beserta perawinya. Beliau selalu memilih dan memilah hadis mana yang paling sahih. Sebelum beliau memasukkan sebuah hadis ke dalam kitab, beliau selalu memeriksa sanadnya bersambung atau tidak, apakah perawinya bohong atau tidak. Apabila perawi itu sudah jelas kebohongannya, maka tidak ragu lagi Imam Bukhari itu akan meninggalkan hadis tersebut. Dalam kisahnya, Imam Bukhari telah meninggalkan 10.000 hadis. Dalam perjalanan mencari hadis, Imam Bukhari ini telah bertemu banyak sekali perawi hadis dan beliau mencatatnya satu persatu. Beliau juga berjalan ke berbagai negeri, misalnya di Baghdad, Mesir, Syam, Hijaz, dan lain-lain. Baiklah, itu adalah jawaban nomor 3. Dan alhamdulillah semua pertanyaan sudah saya jawab. Mohon maaf jika ada kata-kata salah, karena kesalahan itu datang dari manusia dan kebenaran datang dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.